Ada satu keyakinan yang sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, bahwa setiap manusia sudah memiliki garis hidupnya sendiri. Sebagian orang menyebutnya takdir, sebagian menyebutnya jalan hidup, dan sebagian lagi percaya bahwa sejak lahir, hidup manusia sebenarnya sudah bergerak di jalur tertentu yang sulit diubah. Namun ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar dibahas secara serius. Jika setiap manusia memiliki garis batin yang mengarahkan hidupnya, mengapa banyak orang justru hidup sangat jauh dari arah itu? Kita sering melihat orang yang secara kemampuan sebenarnya unggul, tetapi hidupnya terasa stagnan. Ada juga orang yang terlihat biasa saja, tetapi entah bagaimana justru berkembang jauh lebih cepat daripada lingkungannya. Ada orang yang bekerja keras selama puluhan tahun, namun tidak pernah merasa berada di tempat yang tepat. Sebaliknya, ada orang yang tampak klik dengan kehidupannya, seolah setiap keputusan yang mereka ambil terasa selaras dengan sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya. Fenomena ini sering dijelaskan secara sederhana dengan kata keberuntungan, nasib, atau bahkan takdir. Masalahnya, penjelasan seperti itu seringkali justru menghentikan proses berpikir, karena ketika sesuatu dianggap hanya sebagai nasib, orang berhenti bertanya bagaimana sebenarnya mekanisme di baliknya bekerja. Padahal jika kita melihatnya lebih dekat, ada pola yang jauh lebih menarik. Dalam banyak kasus, kehidupan manusia tidak bergerak secara acak. Ada kecenderungan tertentu dalam cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, merespons tekanan, memilih lingkungan, dan membangun hubungan. Kecenderungan-kecenderungan inilah yang secara perlahan membentuk arah hidup seseorang. Dengan kata lain, apa yang sering disebut sebagai garis batin manusia mungkin bukan sesuatu yang mistis atau tak terlihat. Ia bisa jadi hanyalah hasil dari sistem yang lebih dalam, kombinasi antara pola psikologis, pengalaman hidup, tekanan sosial, dan keputusan kecil yang terus berulang selama bertahun-tahun. Masalahnya adalah, banyak orang mencoba memahami hidup mereka dari hasil akhirnya. Padahal untuk memahami arah hidup seseorang, kita harus melihat mekanisme yang membentuk arah itu sejak awal. Video ini tidak akan mencoba menjelaskan garis batin sebagai konsep spiritual atau kepercayaan tertentu. Sebaliknya, kita akan membongkar bagaimana konsep ini bisa dipahami sebagai sebuah sistem yang terbentuk dari pola manusia itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana pemahaman tentang jalan hidup terbentuk dalam budaya manusia. Mengapa banyak orang merasa hidupnya tidak selaras dengan dirinya sendiri, dan bagaimana pola keputusan yang tampaknya kecil sebenarnya dapat mengarahkan hidup seseorang dalam jangka panjang. Karena mungkin yang selama ini disebut sebagai garis batin manusia bukanlah sesuatu yang sudah tertulis, tetapi sesuatu yang secara perlahan terbentuk melalui cara manusia berpikir, merespons dunia, dan memilih arah hidupnya sendiri. Dan ketika kita mulai melihat mekanismenya dengan lebih jelas, satu hal menjadi menarik untuk dipertanyakan. Apakah manusia benar-benar mengikuti garis hidupnya, atau justru tanpa sadar sedang menciptakan garis itu setiap hari? Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin tahu sesuatu dari kalian yang sedang menonton video ini. Coba tuliskan di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Menarik untuk melihat sejauh mana percakapan seperti ini bisa sampai. Apakah dari kota besar, kota kecil, atau mungkin dari daerah yang jauh dari pusat keramaian? Dan kalau kalian merasa topik seperti ini jarang dibahas secara jernih, kalian juga bisa tuliskan pendapat kalian di komentar. Diskusi seperti inilah yang sering membuat sudut pandang kita menjadi lebih luas. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan utama tadi. Mengapa manusia sering merasa seolah hidupnya mengikuti sebuah garis tertentu? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat bagaimana manusia selama ribuan tahun mencoba menjelaskan arah hidup mereka. Dalam hampir semua budaya di dunia, selalu ada gagasan bahwa hidup manusia tidak sepenuhnya acak. Ada pola tertentu yang membuat sebagian orang cenderung menuju satu jenis kehidupan, sementara yang lain bergerak ke arah yang berbeda. Namun ketika konsep ini berkembang di masyarakat, penjelasannya seringkali disederhanakan. Banyak orang akhirnya melihat arah hidup hanya melalui dua pilihan ekstrim. Yang pertama adalah pandangan bahwa semua sudah ditentukan sejak awal. Dalam cara berpikir ini, kehidupan dianggap seperti jalur rel kereta. Manusia hanya mengikuti arah yang sudah ada.
Yang kedua adalah pandangan yang sepenuhnya berlawanan, bahwa manusia sepenuhnya bebas dan dapat menjadi apapun yang mereka inginkan tanpa batas. Kedua pandangan ini sebenarnya terlalu sederhana. Realitas kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada sekedar sudah ditentukan atau sepenuhnya bebas. Karena jika kita melihat lebih dekat, kehidupan manusia bergerak melalui serangkaian sistem yang saling mempengaruhi. Ada sistem psikologis, bagaimana seseorang berpikir, merespons kegagalan dan melihat peluang. Ada sistem sosial, lingkungan tempat seseorang tumbuh, nilai yang mereka pelajari, dan ekspektasi yang membentuk pilihan hidup mereka. Dan ada sistem pengalaman, keputusan-keputusan kecil yang terus menumpuk dan secara perlahan membentuk arah kehidupan seseorang. Dari sinilah muncul sesuatu yang sering terasa seperti arah batin dalam hidup manusia. Bukan karena ada jalur yang sudah tertulis, tetapi karena pola tertentu dalam diri manusia cenderung mengarahkannya ke jalur yang mirip, berulang kali dalam berbagai situasi yang berbeda. Dan untuk benar-benar memahami bagaimana ini terjadi, kita perlu membongkar mekanisme yang bekerja di balik pola tersebut. Di bagian berikutnya, kita akan mulai melihat bagaimana garis batin manusia sebenarnya terbentuk, bukan dari satu peristiwa besar, tetapi dari pola kecil yang terus berulang sepanjang hidup seseorang. Sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih dalam. Sebelum melanjutkan, ada satu hal sederhana yang mungkin akan membantu Anda memahami pembahasan ini dengan lebih jernih. Jika Anda sedang menonton sambil melakukan hal lain, tidak apa-apa. Tetapi jika memungkinkan, cobalah untuk mendengarkan bagian ini dengan sedikit lebih tenang. Karena apa yang akan kita bahas berikutnya bukan informasi yang bisa langsung dipahami hanya dalam beberapa detik. Ini adalah pola yang biasanya baru terlihat ketika seseorang benar-benar memperhatikan bagaimana hidup manusia bergerak dari waktu ke waktu. Jadi, biarkan saja video ini berjalan. Tidak perlu terburu-buru menyimpulkan apapun. Dengarkan saja setiap bagian, perlahan. Karena seringkali, pemahaman yang paling penting justru muncul ketika kita memberi waktu pada pikiran untuk memprosesnya. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan utama. Bagaimana sebenarnya garis batin manusia terbentuk? Jika kita melihat kehidupan manusia dari jarak jauh, misalnya dalam rentang 20, 30, atau bahkan 40 tahun, kita akan mulai melihat sesuatu yang menarik. Hidup manusia jarang berubah secara drastis hanya karena satu keputusan besar. Sebaliknya, arah hidup biasanya terbentuk dari pola keputusan kecil yang terus berulang. Cara seseorang merespons kegagalan, cara mereka memilih lingkungan, cara mereka memaknai peluang atau ancaman. Keputusan-keputusan ini terlihat kecil ketika terjadi. Namun ketika pola itu terus berulang selama bertahun-tahun, ia mulai membentuk jalur yang semakin jelas. Bayangkan dua orang yang berada di titik awal yang hampir sama. Yang satu cenderung menghindari resiko dan memilih stabilitas. Yang lain lebih terbuka pada perubahan dan kemungkinan baru. Pada tahun pertama, perbedaan ini hampir tidak terlihat. Namun setelah 10 tahun, jalur kehidupan mereka bisa sangat berbeda. Inilah mekanisme pertama yang sering luput dari perhatian. Garis hidup manusia jarang terbentuk dari satu keputusan besar, tetapi dari pola kecil yang terus diulang tanpa disadari. Dan ketika pola itu sudah terbentuk cukup lama, ia mulai terasa seperti sesuatu yang alami. Seolah-olah kehidupan memang mengarah ke sana sejak awal. Padahal sebenarnya, yang terjadi adalah akumulasi keputusan kecil yang secara perlahan menciptakan arah tersebut. Di bagian berikutnya, kita akan melihat implikasi yang lebih dalam dari mekanisme ini, termasuk mengapa banyak orang merasa hidupnya tidak selaras dengan dirinya sendiri, meskipun mereka sudah berusaha keras untuk mengubahnya. Ketika kita memahami bahwa arah hidup manusia terbentuk dari pola yang berulang, muncul satu implikasi yang cukup menarik. Seringkali, manusia tidak benar-benar menyadari pola yang sedang mereka jalani. Banyak keputusan terlihat seperti keputusan yang berdiri sendiri. Padahal sebenarnya, keputusan itu hanyalah lanjutan dari pola yang sudah lama terbentuk di dalam cara berpikir seseorang. Misalnya, seseorang mungkin merasa bahwa hidupnya selalu berakhir pada situasi yang sama, lingkungan yang sama, masalah yang mirip, bahkan jenis konflik yang berulang.
Hal ini sering dianggap sebagai nasib buruk atau kebetulan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, seringkali ada pola keputusan yang secara konsisten membawa seseorang kembali ke situasi yang hampir sama. Di titik inilah muncul ketegangan yang jarang disadari. Di satu sisi, manusia ingin merasa bahwa mereka sepenuhnya bebas menentukan arah hidup. Namun di sisi lain, banyak keputusan sebenarnya dipengaruhi oleh pola lama yang sudah terbentuk sejak lama. Dan sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian pernah merasa bahwa hidup seperti bergerak dalam pola tertentu? Seolah-olah beberapa situasi terus muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Jika kalian berkenan, coba tuliskan di kolom komentar pengalaman atau pandangan kalian tentang hal ini. Seringkali, perspektif dari orang lain justru membantu kita melihat pola yang sebelumnya tidak kita sadari. Ketika seseorang mulai memahami bahwa arah hidup tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dari pola keputusan yang terus berulang, cara melihat kehidupan biasanya mulai berubah. Banyak orang selama ini mencoba mengubah hidupnya dengan mencari satu keputusan besar, satu langkah drastis yang diharapkan bisa mengubah semuanya sekaligus. Namun dalam praktiknya, kehidupan jarang bekerja seperti itu. Yang jauh lebih menentukan justru adalah pola kecil yang berlangsung setiap hari. Cara seseorang menafsirkan kegagalan, cara mereka merespons tekanan, dan bagaimana mereka memilih tindakan berikutnya setelah menghadapi situasi sulit. Ketika seseorang mulai melihat pola ini dengan lebih jelas, muncul satu kesadaran yang sering terasa sangat melegakan, bahwa arah hidup tidak selalu terkunci oleh masa lalu dan tidak selalu ditentukan oleh satu peristiwa besar. Seringkali perubahan arah justru mulai terjadi ketika seseorang menyadari pola yang selama ini tidak terlihat. Bagi sebagian orang, pemahaman seperti ini terasa seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Hal-hal yang sebelumnya terasa membingungkan, mengapa keputusan tertentu selalu berulang, mengapa situasi yang mirip terus muncul, perlahan mulai terlihat lebih masuk akal. Dan dari titik itulah, banyak orang mulai melihat hidup mereka dengan perspektif yang berbeda. Bukan lagi sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai pola yang sebenarnya bisa dipahami ketika kita cukup jujur untuk melihatnya dengan lebih tenang dan lebih jelas. Jika kita merangkum seluruh pembahasan ini, ada satu hal yang menjadi semakin jelas. Cerita tentang kutukan pusaka dalam sejarah Jawa sebenarnya tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Ketika kisah-kisah itu diceritakan secara turun-temurun, seringkali yang terlihat di permukaan adalah legenda tentang benda sakti, kutukan, atau nasib tragis yang menimpa para pemiliknya. Namun, ketika kita melihatnya melalui konteks sejarah dan dinamika kekuasaan, gambarnya menjadi jauh lebih kompleks. Pusaka seperti keris pada masa kerajaan bukan sekedar benda pribadi. Ia adalah simbol legitimasi, penanda status, bahkan alat politik yang dapat memengaruhi siapa yang dianggap berhak memimpin. Ketika simbol seperti itu terlibat dalam perebutan kekuasaan, konflik besar hampir tidak bisa dihindari. Dan dari konflik-konflik itulah seringkali muncul cerita yang kemudian diwariskan sebagai legenda. Dalam banyak kasus, narasi tentang kutukan mungkin bukanlah penjelasan tentang kekuatan gaib sebuah benda, tetapi cara masyarakat masa lalu menjelaskan rangkaian peristiwa yang dramatis dan sulit dipahami secara langsung. Dengan memahami pola tersebut, kita mulai melihat sejarah dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai kumpulan cerita misteri yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian keputusan manusia, ambisi, strategi, konflik, dan konsekuensi yang muncul darinya. Di titik ini, pertanyaan yang menarik bukan lagi sekedar apakah kutukan pusaka itu nyata? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa manusia membutuhkan cerita seperti itu untuk menjelaskan sejarahnya? Mungkin karena legenda membantu menyederhanakan realitas yang sebenarnya sangat rumit. Sekarang saya ingin mendengar pandangan kalian. Menurut kalian, apakah cerita tentang kutukan pusaka lebih banyak muncul karena faktor budaya dan sejarah,
Atau ada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena seringkali diskusi yang muncul dari berbagai sudut pandang justru membuka cara baru untuk memahami cerita lama yang selama ini kita dengar.